Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Gelandang AS Roma Bryan Cristante menilai bahwa timnya seharusnya mendapat hadiah penalti dalam laga kontra AC Milan Senin 1 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini Roma harus menyerah dengan skor 1-2 dari sang tamu Rossoneri unggul lebih dulu berkat eksekusi penalti. Roma sempat menyamakan kedudukan lewat aksi Jordan, namun Milan kembali memimpin berkat gol anti Rebic yang bertahan hingga laga usai. Insiden kontroversial terjadi pada menit ke-80 ketika Henry Mkhitaryan terjatuh di kotak penalti Milan usai berduel dengan Theo Hernandez. Mkhitaryan pun meminta hadiah penalti kepada wasit Marco, namun pemain asal Armenia itu justru diganjar kartu kuning karena melakukan protes terlalu keras. Gueda memutuskan untuk tak melihat tayangan VAR terkait insiden ini. Sebelumnya di babak pertama Gueda sempat meninjau VAR untuk pelanggaran Federico Viasio terhadap David Calabria yang terjadi di garis kotak 16. Seusai pertandingan, Cristante pun menyayangkan tindakan Gueda yang memilih tak meninjau VAR atas insiden Mkhitaryan. Cristante menilai timnya harusnya mendapat penalti. Anda dapat melihat bahwa kami adalah penalti, ujar Cristante kepada Sky Sport Italia. Saya pikir kita memiliki VAR, mereka menggunakannya untuk melihat tendangan penalti Milan. Jadi mereka harus pergi dan melihat rekamannya setiap saat, tambahnya. AC Milan mendapat kabar buruk usai mengalahkan AS Roma di pekan ke-24 Serie A, Senin 1 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pasalnya 3 pemain Milan tidak bisa bermain hingga akhir laga lantaran mengalami cedera. Pemain pertama Milan yang harus mengakhiri laga lebih cepat adalah Hakan Calhanoglu. Pemain asal Turki hanya bermain di babak pertama. Calhanoglu cedera dan tak bisa melanjutkan laga babak kedua. Setelah itu Zlatan Ibrahimovic yang mengalami cedera. Pemain 39 tahun harus digantikan Rafael Leao pada menit ke-56. Sang bomber mengalami cedera setelah melewatkan beberapa peluang emas. Tidak sampai di situ saja, Milan kemudian juga harus menarik keluar Ante Rebic pada menit ke-67. Pemain asal Kroasia itu tidak bisa melanjutkan laga dan digantikan Rade Krunic. Pelatih Milan Stefano Pioli memastikan ketiga pemain kunci itu mengalami cedera. Belum bisa dipastikan seberapa parah kondisi mereka. Pioli menduga mereka cedera otot karena faktor kelelahan. Ketiganya pernah mengalami cedera otot, buka Pioli dikutip dari Milan News. Mereka nampak kelelahan dan kami akan melakukan evaluasi esok. Masa yang sulit, tapi saya punya banyak pilihan pemain. Saya harap punya sebanyak mungkin waktu untuk laga selanjutnya, tutup Pioli. AC Milan menang saat menghadapi AS Roma di pekan ke-24 Liga Italia 2020-2021 Minggu 28 Februari 2021 malam atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. AC Milan menang dengan skor tipis 2-1 atas AS Roma pada laga pekan ke-24 Liga Italia 2020-2021 yang berlangsung di Stadion Olimpico. 2 gol kemenangan AC Milan dicetak oleh Franchici dan Ante Rebic. 1 gol balasan tuan rumah dicetak Jordan pada menit ke-50. Hasil itu membawa AC Milan kembali ke jalur kemenangan di kompetisi Liga Italia 2020-2021 setelah 4 laga dilewati dengan 2 hasil seri dan 2 kekalahan. Raihan 3 poin di markas AS Roma sangat penting bagi AC Milan sebab pada 2 pertandingan Serie A sebelumnya Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan selalu menelan kekalahan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli memilih memainkan Fikayo Tomori dan mengistirahatkan sang kapten Alessio Romagnoli. Stefano Pioli pun tak terkejut dengan penampilan Fikayo Tomori dalam kemenangan atas AS Roma tersebut. Pioli menyebut Fikayo Tomori sangat menikmati permainan dengan tempo dan intensitas tinggi. Jenis permainan yang kami sukai, katanya. Saya memberitahu tim bahwa 2 pertandingan negatif tidak bisa membuat kami kehilangan kepercayaan diri yang kami bangun bersama selama lebih dari setahun. Kami berharap untuk melakukan lebih baik selama 2 minggu terakhir, tetapi fakta bahwa kami tidak seharusnya hanya memberi kami lebih banyak motivasi.
Babak pertama kami luar biasa, kami bisa mencetak lebih banyak gol. Itu adalah pertandingan dengan tempo dan intensitas tinggi, jenis yang kami sukai. Kami melawan tim Roma yang sangat kuat, jadi kebobolan gol bisa terjadi, tapi para pemain pantas mendapat pujian, katanya seperti dikutip dari Football Italia. Sebuah berita datang dari Vicaches yang melaporkan kalau AC Milan ingin mendatangkan Ciro Immobile dari Lazio. Secara terang-terangan AC Milan mengungkapkan kekagumannya pada striker peraih sepatu emas Eropa musim lalu. Bahkan di musim lalu Cristiano Ronaldo tak bisa mengalahkan Immobile di perebutan sepatu emas Eropa. Di musim ini sendiri performa Immobile ternyata masih belum juga menurun. Tercatat dalam 27 pertandingan sejauh ini Immobile berhasil mencetak 19 gol. Keinginan AC Milan kembali jadi penguasa di Eropa memaksa klub untuk mencoba membajak Immobile dari Lazio, meski rasanya harga sang pemain bakal mahal. Hal itu dilakukan AC Milan demi sebuah revolusi, ingin bersinar di tingkat regional. Harapan dan target AC Milan untuk bisa kembali menjadi penguasa di Eropa sangatlah masuk akal. Mengingat DNA AC Milan memang merupakan penguasa Liga Champions sebagai kompetisi nomor 1 di Eropa. Perlu diingat kalau hingga saat ini hanya Real Madrid yang punya total gelar Liga Champions lebih banyak dibandingkan dengan AC Milan. Oleh karena itu, sebuah gerakan revolusi mengembalikan AC Milan ke Liga Champions pun coba dikerjakan manajemen. AC Milan terancam bakal kehilangan Gianluigi Donnarumma secara gratis. Usai PSG dikabarkan telah menyiapkan rencana untuk membajak bintang andalan Rossoneri itu. PSG kabarnya sudah memiliki rencana untuk membajak Donnarumma di bursa transfer musim panas mendatang, setelah mereka memantau situasi dalam negosiasi yang terjadi antara kiper timnas Italia itu dengan pihak manajemen AC Milan. Calcio Mercato menyebutkan jika Gianluigi Donnarumma diproyeksikan untuk menjadi penerus Keylor Navas, yang saat ini telah memasuki senja karirnya, mengingat usia kiper Costa Rica itu telah menginjak 34 tahun. Donnarumma dipandang sebagai solusi jangka panjang PSG di bawah Mistad dan dipercaya mampu mewujudkan ambisi mereka untuk menjadi raja Eropa di musim-musim mendatang. Saat ini negosiasi antara Donnarumma dan AC Milan diketahui masih berhenti di tengah jalan. Pihak klub dikabarkan belum juga sepakat dengan permintaan sang pemain yang akan membuat dirinya tetap bertahan di San Siro. Sementara waktu kian menipis, AC Milan juga dihadapkan pada persoalan pelik lainnya, di mana mereka juga berusaha untuk bisa memperpanjang kontrak Hakan Calhanoglu yang akan habis di akhir musim nanti. Kemelut yang terjadi di tubuh AC Milan tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi PSG. Les Parisiens bisa mengambil keuntungan dengan memberikan tawaran untuk Donnarumma di tengah situasi tak menentu yang masih menyelimuti Rossoneri. Namun langkah PSG untuk bisa memboyong Gianluigi Donnarumma dari AC Milan tampaknya tidak bakal berjalan dengan mulus. Tuttosport melaporkan jika Donnarumma diketahui menarik minat Real Madrid yang juga memantau situasi antara dirinya dengan AC Milan. AC Milan terancam ditinggal pergi oleh Ismail Bennacer karena klausul rilis yang dimiliki oleh gelandang berpaspor Aljazair itu terlalu murah untuk ukuran pemain dengan kualitas seperti dirinya. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan jika klausul rilis Bennacer senilai 50 juta euro atau sekitar 867,9 miliar, membuat dirinya bisa saja hengkang di bursa transfer musim panas mendatang. Klausul rilis senilai itu terhitung sangat murah dan bisa dengan gampang ditebus oleh klub lain yang tertarik sekaligus meminati menggunakan jasanya. Ketakutan AC Milan itu dirasakan juga oleh Paolo Maldini dan Ricky Massara. Kedua juru transfer Rossoneri itu khawatir jika Bennacer bisa pergi dari San Siro kapanpun, mengingat banyak klub yang mampu menebus klausul rilis miliknya. Kontrak Bennacer sendiri baru akan habis pada tahun 2024 mendatang. Dan satu-satunya jalan untuk mencegah kepergiannya adalah dengan menyodorkan kontrak baru untuknya. Namun cara tersebut tampaknya tidak menjadi prioritas AC Milan, mengingat mereka sedang berjuang untuk membuat Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu mau menaikkan perpanjangan kontrak untuk tetap bertahan di San Siro. Tampil solid di lini tengah AC Milan, Ismail Bennacer merupakan salah satu alasan mengapa Rossoneri mampu menunjukkan penampilan menawan sepanjang musim 2020-2021 ini. Dirinya adalah salah satu pilar kunci milik Stefano Pioli di lini tengah AC Milan.
dengan 20 penampilan di semua kompetisi musim ini. Kepergian Benazir bahkan menjadi kerugian bagi Rossoneri.